Bayangkan, seorang anak lelaki yang selama 8 tahun penuh dipaksa tidur di kandang kambing dalam gelap, dingin, dan bau menyengat, ditemani hanya oleh seekor kambing kecil yang menjadi satu-satunya makhluk yang mencintainya. Ia bukan tahanan, bukan pula pelanggar hukum. Ia hanya anak yatim yang tak pernah diminta untuk dimengerti. Ayah tirinya memukul tanpa ampun, menginjak harga dirinya hingga hancur. Sementara dunia di luar kandang memilih diam. Namun dalam diam itu, anak ini belajar satu hal, bahwa tidak semua luka harus membalas, dan bahwa kehangatan bisa tumbuh, bahkan dari jerami yang basah. Tapi, sampai kapan kesabaran seorang anak diuji, sebelum akhirnya langit sendiri ikut bersuara? Inilah awal dari kisah Ilham. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Hujan turun seperti sedang marah malam itu. Langit menggelegar, petir menyambar-nyambar, dan angin meniup tirai rumah rayot di pinggir dusun dengan kasar. Di dalam rumah kayu yang rapuh itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun duduk mengecilkan tubuhnya di sudut ruang. Tubuhnya basah, bukan karena hujan, tapi karena keringat dingin dan ketakutan yang sudah menjadi makanan harian. Namanya Ilham. Tubuhnya kurus, terlalu kecil untuk usianya. Kulitnya legam, bukan karena matahari, tapi karena debu dan kerak yang tak pernah benar-benar hilang dari tubuhnya. Matanya bukan mata anak kecil yang polos dan ceria. Mata itu seperti danau yang permukaannya tenang, tapi dalam dan gelap, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keluar kau, bikin rusuh saja. Suara keras itu memecah malam. Darsa, ayah tirinya, berteriak sambil membanting pintu. Ia mengacungkan tangan dan wajahnya merah, bukan karena marah saja, tapi juga karena mabuk. Mulutnya bau arak, matanya tajam seperti bilah parang. Tanpa banyak kata, ia menarik kerah baju Ilham dan menyeretnya keluar rumah. Hujan masih deras, tanah becek dan berlumpur. Namun Darsa tak peduli. Dengan kasar, ia membuka pintu kandang kambing di samping rumah, sebuah gubuk kecil dengan bau menyengat, dan lantai tanah keras lalu mendorong tubuh kecil Ilham masuk ke dalamnya. Di situ saja kau tidur, dasar anak pembawa sial, berak. Pintu kandang ditutup dan dikunci. Ilham jatuh terduduk, memegangi lutut yang tergores. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, tapi tak satu pun air mata turun dari matanya. Ayah sudah terlalu sering menangis, sampai akhirnya air matanya tak bisa keluar lagi. Di dalam kandang ada 2 kambing dewasa dan 1 anak kambing yang baru lahir beberapa minggu lalu. Ilham mengenal mereka semua. Ia memberinya nama diam-diam, karena itu satu-satunya hiburan di dunia sempitnya. 2 kambing dewasa itu ia panggil Bulik dan Rantam. Tapi yang paling ia sayangi adalah yang kecil, yang bulunya putih kecoklatan dan matanya lembut. Ia namakan Genta. Genta merapatkan tubuhnya ke Ilham malam itu, seolah tahu bahwa anak itu sedang sangat lelah. Ilham mengusap kepala Genta perlahan. Hanya kau yang tidak pernah menendangku, hanya itu yang sanggup ia ucapkan. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang tak pernah benar-benar terasa hangat. Ilham bangun, menggigil. Pakaiannya masih basah. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Dari sela-sela celah kayu kandang, ia bisa melihat rumahnya sendiri, tempat ibunya tinggal bersama suami barunya. Tapi rumah itu tak pernah menjadi rumah baginya. Ibunya, Sumarni,
Sebenarnya dulu adalah ibu yang penyayang. Namun, sejak menikah dengan Darsa, semuanya berubah. Entah karena takut, atau karena cinta buta. Sumarni seolah tak pernah benar-benar melihat Ilham lagi. Ia hanya diam saat anaknya diseret keluar rumah. Ia hanya menunduk saat Ilham dipukul. Dan malam-malam seperti tadi bukan yang pertama. Sudah hampir 2 tahun, Ilham tidur di kandang itu. Dan tahun-tahun itu tak diukur dengan ulang tahun atau kue, tapi dengan musim hujan dan musim panen yang datang dan pergi. Di sekolah, Ilham dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia tak banyak bicara, tak banyak tertawa. Pakaiannya selalu kotor, bau kambing, dan sepatunya bolong. Anak-anak sering menertawakannya. Bahkan, guru-guru pun kadang hanya menggelengkan kepala. Tapi Ilham tak marah. Ayah hanya diam. Ia tahu, jika ia pulang ke rumah dan mengadu, yang ia dapat bukan pelukan, tapi pukulan. Hanya Genta yang menjadi tempatnya bercerita. Setiap malam, setelah semua kambing diam, Ilham akan memeluk tubuh kecil itu dan membisikkan kisah-kisah kecil dari dunia imajinasinya. Tentang negeri awan, tentang istana kaca, tentang tempat di mana anak-anak sepertinya bisa tidur di kasur hangat dan makan 3 kali sehari. Genta hanya mengembik pelan, tapi bagi Ilham, suara itu lebih berarti dari ribuan kata. Suatu malam Genta jatuh sakit. Tubuhnya demam, nafsu makannya hilang, dan kakinya lemas. Ilham panik. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa meletakkan kepala Genta di pangkuannya dan memeluknya erat. Ia menangis. Bukan karena dipukul, bukan karena tidur di kandang, tapi karena sahabat satu-satunya kini terbaring lemah. Ia berdoa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ilham berdoa dengan suara bergetar. Kalau Tuhan benar-benar ada, jangan ambil Genta dariku. Biar aku yang lapar, yang dingin. Asal jangan dia. Malam itu, angin berhenti bertiup. Langit mendadak sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, Ilham merasa seolah Tuhan mendengar. Ilham tidur dengan Genta di pelukannya. Ia tak tahu malam-malam berikutnya akan lebih berat, bahwa apa yang akan datang akan menguji sabar dan imannya jauh lebih dalam. Tapi untuk malam ini, di tengah kandang kambing yang bau dan sempit, Ilham bisa memeluk harapan. Dan harapan itu bernama Genta. Malam turun dengan kesunyian yang mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Seolah dunia ikut menahan napas karena melihat Ilham duduk di sudut kandang dengan Genta di pangkuannya. Anak kambing itu terbaring lemah. Matanya setengah terbuka dan napasnya terdengar pelan, terlalu pelan. Ilham tak berhenti mengusap kepala kecil itu. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang menyusup jauh ke dalam tulang. Genta, jangan tinggalin aku ya. Suara Ilham nyaris tak terdengar. Ia tahu Genta tidak bisa menjawab, tapi ia berbicara seperti biasanya. Seperti setiap malam, selama 2 tahun terakhir. Karena hanya pada jentela, ia bisa bicara tanpa takut dihakimi. Tanpa takut dipukul, tanpa takut dihina. Hanya pada Genta, ia bisa menjadi anak kecil sebagaimana mestinya. Beberapa jam berlalu. Ilham masih tak tidur. Ia memeluk tubuh mungil itu erat-erat, berharap kehangatannya bisa menyelamatkan nyawa sahabat kecilnya. Lalu, di tengah malam yang sunyi, Genta mengembik pelan sekali, namun cukup untuk membuat Ilham tersentak. Genta, kamu bangun ya. Genta mengangkat kepalanya sedikit. Matanya menatap Ilham tatapan lemah, tapi penuh kasih. Seolah ingin berkata, aku masih di sini. Air mata yang lama mengering di pelupuk Ilham kembali menemukan jalannya malam itu. Tapi kali ini, bukan karena sakit, bukan karena lapar, bukan karena dingin,
tapi karena harapan. Dan harapan itu kembali bernapas. Keesokan harinya, sinar matahari menelusup masuk melalui celah dinding kandang. Ilham bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa pegal, tapi wajahnya memancarkan cahaya yang berbeda. Ia langsung melihat ke arah Genta dan sahabat kecil itu sudah berdiri, meskipun sedikit goyah. "Genta, kamu kuat, ya?" Ilham memeluknya erat. "Aku tahu kamu gak akan ninggalin aku." Untuk pertama kalinya, Ilham merasa seperti memenangkan sesuatu. Tidak besar, cerak mega, tapi baginya, keajaiban sekecil apapun adalah anugerah terbesar hari-hari berikutnya. Genta mulai membaik. Ilham lebih rajin merawatnya, bahkan mencuri daun-daun singkong dari belakang rumah untuk makanannya. Darsa tidak pernah tahu. Sumarni pun tidak peduli. Mereka hanya melihat kandang sebagai tempat bau dan kotor. Tidak pernah tahu bahwa di dalamnya ada dua makhluk yang saling menghidupi dengan kasih. Genta mengikuti Ilham kemanapun ia bergerak di dalam kandang. Ketika Ilham duduk, Genta bersandar di kakinya. Ketika Ilham tidur, Genta meringkuk di sisinya. Ketika Ilham menangis diam-diam, Genta diam, tapi dekat. Persahabatan mereka melampaui logika. Tak perlu bahasa, tak perlu janji. Hanya rasa yang saling memahami. Suatu sore, Ilham pulang dari sekolah dengan langkah berat. Hari itu, ia dipermalukan di depan kelas karena bau badannya. Seorang teman menyindir karas-karas bahwa ia tidur di kandang kambing. Satu kelas tertawa. Ia tidak menjawab. Ia tidak bisa, karena mereka benar, dan karena jawabannya terlalu menyakitkan untuk diucap. Ilham langsung menuju kandang. Ia membuka pintu perlahan, dan saat Genta mengembik menyambutnya, Ilham tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk sahabat kecilnya dan menangis dalam diam. Hari ini, mereka Samuel tertawa. Mereka bilang, "Aku bau, aku kotor, aku gak pantas duduk di sekolah." Genta hanya membalas dengan embikan pelan, lalu menjilat wajah Ilham. Dan Ilham tertawa kecil di sela tangisnya. "Aku bau, ya Gen? Tapi kamu tetap mau dekat aku." Tangannya mengelus kepala Genta. Dan malam itu, mereka berdua duduk berdua tanpa suara, tapi rasa tenang menyelimuti keduanya. Seakan mereka menciptakan dunia sendiri, di luar dari kebencian manusia. Ilham mulai membuat mainan dari jerami dan sisa kardus. Ia membuat boneka kecil untuk Genta. Dan setiap malam, ia bercerita kisah yang ia karang sendiri tentang Seeker, kambing dan seorang anak yang menyeberangi lautan untuk mencari rumah sejati. Dan ketika cerita selesai, Ilham akan berkata, "Nanti kita juga bisa ya Gen? Kita bisa pergi dari sini, cari rumah yang gak bau kandang lagi." Genta mengembik, dan Ilham menganggap itu sebagai tanda setuju. Namun waktu terus berjalan, dan hari-hari bahagia itu bukan berarti bebas dari luka. Darsa makin sering marah. Kadang hanya karena nasi terlalu asin, atau karena ayam tak kembali ke kandang. Dan setiap marah, Ilham jadi sasaran. Pukulan demi pukulan mendarat. Tapi Ilham tetap diam. Bukan karena tak sakit, tapi karena Genta. Ia tak mau Genta melihatnya sebagai anak yang lemah. Suatu malam, Darsa membuka pintu kandang. "Hei, kambing, lu masih hidup?" Ia menendang kaki Ilham. Anak itu jatuh. Genta berdiri di antara mereka. Tapi Darsa tak peduli. Ia menendang Genta kambing kecil itu, terpental ke sudut kandang. Ilham berteriak, "Jangan!" Itulah kali pertama ia melawan. Tapi tangannya terlalu kecil. Suaranya terlalu lemah. Ia dipukul lagi. Dan malam itu, tubuh kecilnya berlumur luka. Tapi hatinya jauh lebih robek. Karena Genta, sahabatnya, terluka di depan matanya.
Setelah Darsa pergi, Ilham memeluk Genta. Maaf ya, aku gak bisa jagain kamu. Genta tidak menjawab, tapi matanya tetap menatap Ilham dengan lembut. Dan Ilham tahu, bahkan di tengah sakit, Genta masih percaya padanya. Pagi hari di dusun kecil itu terdengar biasa-biasa saja bagi semua orang. Ayam berkakok. Matahari mengintip malu-malu dari balik pepohonan. Dan suara sapu lidi menggesek tanah, menyapa telinga warga. Namun bagi Ilham, pagi hanyalah pertanda bahwa perutnya akan kembali kosong. Hari itu, seperti biasa, Ilham bangun lebih awal. Tubuhnya masih sakit akibat pukulan 2 malam lalu. Tapi, yang membuatnya lebih perih adalah melihat Genta yang kini berjalan pincang. Anak kambing itu tetap berusaha mendekatinya, menggosokkan kepalanya ke dada Ilham, seolah berkata, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Ilham menahan air mata. Ia tidak ingin menangis lagi di hadapan Genta. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kandang yang sudah mulai reot itu, lalu mengintip ke arah dapur rumah. Ia tahu tak akan ada sarapan untuknya. Seperti hari-hari sebelumnya, di atas meja makan, nasi hangat mengepul, ikan goreng tersusun rapi, lengkap dengan sambal dan lalapan. Sumarni duduk diam sambil menuang air teh ke dalam gelas. Darsa duduk dengan wajah masam seperti biasa. "Anak itu masih hidup?" tanya Darsa sambil menyendok nasi. Sumarni hanya mengangguk pelan. Ia tak berani menatap suaminya. "Jangan kasih dia makan, biar dia tahu diri. Anak buangan." Dan kalimat itu menampar Ilham. Meski ia mendengarnya dari luar jendela, perutnya keroncongan. Tapi ia mundur perlahan. Ia tahu, jika ia masuk, bukan makanan yang ia dapat tapi makian. Ia kembali ke kandang, duduk, diam. Genta mendekat. Ilham tersenyum pahit. "Genta, kalau kamu bisa masak, pasti kamu udah bikinin aku makan ya?" Genta mengembik pelan. Ilham mengusap kepala kecil itu, lalu mencabut beberapa daun yang tumbuh di samping kandang. Ia kunyah pelan, walau pahitnya menusuk lidah. Di sekolah, Ilham berjalan dengan langkah berat. Perut kosong membuatnya sulit berpikir. Tapi ia tetap datang. Ia duduk di bangku belakang, memeluk tas butut yang sudah robek di bagian sudutnya. Guru masuk, mulai menjelaskan pelajaran. Tapi telinga Ilham seperti tertutup kabut. Pandangannya buram, semuanya terasa jauh, terlalu jauh. "Ilham," panggil gurunya, "Pak Robi, tolong baca halaman 32. Ilham berdiri, tapi mulutnya tak bisa mengucapkan apa-apa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya berkunang, dan tanpa sempat berkata apapun, tubuh kecil itu roboh. Kejadian itu menggemparkan kelas. Anak-anak berteriak. Pak Robi langsung mengangkat tubuh Ilham dan membawanya ke ruang UKS yang sederhana. Ia menyeka keringat Ilham dan mencoba memanggilnya. "Ilham, Ilham, bangun nak." Setelah beberapa menit, Ilham membuka mata perlahan. Napasnya lemah, tapi ia tersenyum kecil. "Maaf pak, saya cuma lapar." Kalimat itu menampar keras ke dalam hati Pak Robi. Lapar bukan karena sakit, bukan karena pingsan tiba-tiba, tapi karena tidak makan. Setelah sekolah usai, Pak Robi memutuskan untuk mengantar Ilham pulang. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya kehidupan murid pendiam ini. Sepanjang jalan, Ilham hanya menunduk. "Bapak nggak perlu ikut," katanya pelan. "Tapi Bapak mau tahu keadaan kamu, Ilham." Ilham tak menjawab. Sesampainya di rumah, Pak Robi berhenti di depan pagar kayu yang hampir roboh. Rumah itu tampak kumuh, catnya mengelupas, atapnya bocor. Di samping rumah, berdiri sebuah kandang kambing. Castle, dan dari situlah suara Genta terdengar mengembik.
seolah memanggil. Pak Robi menatap Ilham, lalu matanya berpindah ke arah kandang. Kamu tidur. Di situ, Ilham menunduk, tak menjawab. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Darsa keluar dengan mata merah. Kamu ngapain bawa-bawa orang ke sini? Hah? Pak Robi berdiri tegak. Saya gurunya. Dan saya ingin tahu, kenapa anak ini pingsan karena lapar? Darsa tertawa sinis. Anak ini, biarin aja. Dia bukan anak saya. Mau mati juga. Bukan urusan saya. Sumarni muncul di belakang suaminya. Matanya sembab. Tapi seperti biasa. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ilham menarik lengan Pak Robi pelan. Pak, udah, yuk. Genta pasti nunggu. Pak Robi tak bisa berkata apa-apa, tapi hatinya menjerit. Malam itu, Ilham duduk memeluk Genta di kandang. Pak Robi baik, ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Semua orang baik. Akhirnya pergi juga. Genta membalas dengan embikan pelan. Perut Ilham tetap kosong malam itu. Tak, ada sisa makanan. Tak ada roti basi, hanya rasa sakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Namun, ia tetap tersenyum, karena Genta masih ada di sisinya. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai kehilangan semangat. Ia datang ke sekolah tapi tubuhnya makin lima. Guru-guru mulai memperhatikan, anak-anak berhenti menertawakannya bukan karena mereka sadar, tapi karena mereka takut melihat seseorang yang perlahan-lahan seperti mati dari dalam. Pak Robi tak tinggal diam, ia mulai mencari cara, mengajukan laporan, tapi sistem terlalu lambat, prosedur terlalu kaku, dan ILHAM ... tak punya waktu menunggu. Suatu sore, Pak Robi kembali ke rumah Ilham, tapi kandang itu kosong. Tak ada suara Genta, tak ada bayangan Ilham. Yang tertinggal hanya piring kosong di sudut kandang dan secarik kertas kecil yang ditulis dengan tangan gemetar. Kalau saya nggak kuat lagi, tolong jangan salahin Genta. Dia udah jadi rumah buat saya, Pak. Terima kasih, karena Bapak pernah lihat saya, walau cuma sebentar. Langit mendung, menggantung di atas dusun sore itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, seakan membawa bisikan kesedihan yang belum sempat diucapkan. Di sudut halaman rumah tua itu, kandang kambing tampak sunyi. Tak ada suara embikan, tak ada gerakan kecil dari tubuh mungil yang biasa menyambut siapapun dengan mata lembutnya. Dan lebih dari itu, tak ada Ilham. Kosong, diam, dan menyayat. Pak Robi berdiri terpaku di depan kandang. Jemarinya meremas kertas yang baru saja ia temukan. Pesen terekir. Ilham, matanya menatap tanpa berkedip ke dalam kandang itu, seolah berharap ada bayangan anak kecil yang muncul dari semak, atau suara kambing kecil yang memecah sunyi. Tapi tak ada, hanya tanah basah dan bau jerami. Dari dalam rumah, Darsa melongok melalui celah jendela. Sumarni berdiri di belakangnya, menggenggam kain lusuh. Matanya bengkak, tapi seperti biasa, ia memilih diam. Pak Guru masih cari anak itu? Tanya Darsa dingin. Pak Robi menoleh pelan, sorot matanya tajam, tapi suaranya tetap tenang. Saya akan terus cari dia, sampai ketemu Ilham. Bukan hewan. Dia manusia, anak kecil yang butuh perlindungan. Tapi kalian buang dia seperti sampah. Darsa mengangkat bahu acuh tak acuh. Salah dia sendiri, anak bandel. Nggak tahu diri. Sumarni hanya menunduk, tapi air matanya menetes ke tanah. Diam-diam, hatinya mulai memberontak. Sementara itu, Ilham berjalan perlahan di sepanjang jalan tanah berbatu. Tubuhnya lemah, kakinya nyaris tak sanggup menopang. Genta berada di belakangnya, tertatih, namun tetap setia mengikuti. Langkah kecilnya mengayun,
Seiring langkah sahabatnya, sudah 2 jam mereka berjalan. Tanpa arah, tanpa tujuan. Ilham hanya ingin pergi. Pergi jauh dari rumah yang tak pernah menjadi rumah. Pergi dari makian. Dari rasa lapar. Dari malam-malam penuh ketakutan. Dan meski tubuhnya perih dan perutnya kosong, ia terus melangkah karena ia tahu jika berhenti, maka semuanya akan selesai selamanya. Di kejauhan terlihat sebuah pohon besar dengan akar menjalar kemana-mana. Di bawahnya, Ilham memutuskan untuk duduk. Ia memeluk Genta erat, mencoba menahan tubuh kecil itu dari gemetar karena dingin. Gen, maafin aku. Ya, aku nggak tahu kita mau kemana. Genta mengembik lemah. Ilham tertawa kecil. Kamu juga lapar ya? Aku juga. Hujan mulai turun perlahan. Ilham merapatkan tubuhnya ke batang pohon. Genta bersandar di dadanya. Mereka saling berbagi kehangatan yang tersisa. Dan di saat dunia terus berjalan, 2 makhluk kecil itu duduk diam di bawah pohon, menunggu pagi atau keajaiban. Keesokan paginya, seorang sopir truk tua sedang melintasi jalan kecil menuju pasar. Ia melihat 2 sosok di pinggir jalan. Awalnya ia pikir itu hanya anak gembala, tapi saat ia mendekat, tubuhnya menegang. Seorang anak kecil dengan wajah pucat terbaring lemas. Di pelukannya, seekor kambing kecil tak bergerak. Ya Allah, desis si sopir. Ia segera turun, mengangkat tubuh Ilham dan meletakkannya di jok depan. Genta ia peluk dengan hati-hati, meski tak tahu apakah hewan itu masih hidup atau tidak. Ilham dibawa ke puskesmas desa. Dokter panik melihat kondisinya. Kekurangan gizi, dehidrasi, dan hipotermia ringan. Beberapa luka memar di tubuhnya menyiratkan kekerasan. Namun yang paling membuat semua orang terdiam adalah saat Ilham membuka mata pelan dan berkata lirih, "Tolong, jangan pisahin aku dari Genta, dia temanku satu-satunya." Air mata perawat menetes tanpa sadar. Sementara itu, berita tentang penemuan anak kecil yang hampir tewas di pinggir jalan menyebar cepat. Pak Robi mendengarnya dari siaran radio lokal. Ia langsung menuju puskesmas. Dan saat ia tiba, tubuhnya lemas. Ilham terbaring lemah, tapi hidup. Pak Robi menggenggam tangan Ilham erat. "Kamu hebat, nak. Kamu luar biasa." Ilham tersenyum tipis. "Genta? Mana?" "Dia di luar. Aman. Dia nunggu kamu." Ilham menutup mata. Tapi kali ini bukan karena pingsan, tapi karena tenang. Darsa mendengar kabar itu dari tetangga. Malam itu, ia keluar rumah dan berdiri di depan kandang. Pandangannya kosong, matanya sembab. Ia melihat tempat tidur jerami yang kosong, melihat bekas tapak kaki kecil, dan di sudut kandang, ia melihat mainan jerami buatan Ilham yang dulu ia injak dan ia ejek. Darsa duduk di tanah dan menangis. Bukan karena kehilangan anak tiri, tapi karena akhirnya ia menyadari bahwa anak itu satu-satunya makhluk yang pernah benar-benar tinggal di rumah itu dengan hati. Cahaya matahari menyelinap masuk ke jendela puskesmas kecil di ujung desa. Di dalam sebuah ruang perawatan sederhana, Ilham berbaring di atas ranjang putih dengan selimut tipis yang menutupi tubuhnya yang lemah. Aroma obat-obatan dan desinfektan menyelimuti udara. Tapi hari itu, Ilham merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia membuka matanya pelan. Putih. Atapnya putih. Dindingnya putih. Udara tidak lembab dan bau seperti di kandang. Dan di sampingnya seorang laki-laki duduk memejamkan mata. Wajahnya lelah, tapi penuh ketulusan. "Pak Robi." Ilham bergumam pelan. "Pak?" Sang guru langsung membuka mata. Ia mendekat dan menggenggam tangan muridnya dengan mata yang berkaca. "Ilham, kamu bangun, nak.
Alhamdulillah. Ilham menatap wajah gurunya, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Genta, Pak Robi tersenyum. Dia baik-baik saja, ada di belakang. Petugas izinkan dia tinggal sebentar, karena dia temanmu kan? Ilham mengangguk pelan, bibirnya merekah dengan senyum tipis, senyum yang belum pernah terlihat sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di sekolah. Beberapa jam kemudian, Genta benar-benar dibawa masuk ke ruangan oleh seorang perawat perempuan yang sejak awal merasa iba. Anak kambing itu langsung mengembik pelan begitu melihat Ilham, lalu menempelkan kepalanya ke ujung tempat tidur. Ilham menangis, bukan karena sakit, bukan karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa disambut kembali sebagai manusia. Maaf ya Gen, aku sempat mikir kamu udah pergi. Genta menjilat jari Ilham dengan lidah kasarnya, dan anak itu terkekeh pelan. Hari-hari di puskesmas menjadi hari pemulihan, bukan hanya bagi tubuh Ilham, tapi bagi jiwanya. Ia diberi makanan bergizi, diperiksa tiap pagi, dan yang paling penting, setiap hari ada orang yang menyapanya dengan senyum dan suara lembut. Perawat sering mengajak Ilham berbicara tentang makanan kesukaan, tentang cita-cita, tentang apa yang ingin ia lakukan jika sudah sembuh. Ilham hanya menjawab, "Aku pengen bisa sekolah, terus pengen nulis buku tentang Genta." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Seorang anak kecil dengan luka seluas dunia masih menyimpan impian yang begitu polos dan tulus. Suatu pagi, seorang pria dari dinas sosial datang. Pak Robi memandangnya dengan tatapan cemas. Ilham akan dibawa ke panti asuhan yang lebih layak di kota sebelah, ujar pria itu. Kami sudah siapkan tempat tidur, pakaian, dan makanan. Tempatnya aman. Dan kalau bisa, kami ingin si kambing kecil ikut. Pak Robi terdiam, lalu tersenyum. Terima kasih banyak. Ilham mendengar percakapan itu dari balik tirai. Ia tak tahu apakah harus senang atau takut. Tapi malam itu, saat ia menatap lenggit-lenggit ruangan dan mendengar Genta bernapas pelan di bawah tempat tidur, ia tahu bahwa hidupnya benar-benar mulai berubah. Di sisi lain desa, Darsa duduk diam di depan kandang yang kini benar-benar kosong. Sumarni berdiri di dekatnya, menggenggam sapu tangan yang lembab oleh air mata. Dia masih hidup. Tanya, Darsa lirih. Sumarni mengangguk. Pak Robi bilang, dia selamat, ada di panti, dapat tempat yang layak. Darsa memandangi kandang itu lagi. Ia menatap tempat tidur jerami buatan Ilham yang dulunya ia ejek. Kini, ia merasa dunia menertawakannya. Dia nggak pernah minta apa-apa, gumam Darsa. Nggak pernah merengek, nggak pernah marah. Tapi aku, Sumarni mendekat. Suaranya akhirnya keluar, meski pelan. Kita sudah kehilangan dia, Mas, tapi belum terlambat. Kalau kamu masih punya hati. Darsa tak menjawab. Tapi malam itu, ia duduk di kandang sampai fajar datang, tanpa tidur, tanpa berkata apa-apa. Ilham dibawa ke panti asuhan. 2 hari kemudian, sebuah mobil minibus datang menjemput. Perawat memeluk Ilham erat sebelum melepasnya. Pak Robi menepuk pundaknya dengan bangga, dan Genta dimasukkan ke dalam kandang kecil yang bersih dan nyaman. Di dalam mobil, Ilham melihat pemandangan desa yang pelen-pelen ditinggalkannya. Rumah reot itu tampak kecil sekali dari kejauhan, seperti luka yang perlahan menjauh. Tapi ia tahu, di sana ada satu hati yang mulai menyesal, dan satu kandang kosong yang menyimpan kisah panjang. Sesampainya di panti, Ilham disambut hangat. Tempat itu bersih, teratur, dan penuh anak-anak. Dengan senyuman, para pengurus menyambut Genta dengan ramah, bahkan menyediakan kandang khusus yang nyaman dan luas. Ilham diberikan pakaian baru, sepatu baru, buku catatan kosong dan pensil warna. Di kamar barunya, ia duduk di ranjang empuk yang bersih.
Di luar jendela, pohon rindang bergoyang ditiup angin sore. Ia menatap langit, lalu membuka buku catatannya, menulis, "Namaku Ilham. Aku dulu tinggal di kandang kambing. Tapi malam ini aku tidur di atas kasur dan aku nggak takut mimpi." Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit sore itu memerah, seperti luka yang terbuka. Di Ufuk Barat, matahari tak tenggelam dengan lembut, tapi terbenam dengan marah, meninggalkan warna darah di langit. Ilham berdiri di tepi jendela kamar barunya, memandangi cahaya itu dalam diam. Sudah 2 minggu ia tinggal di panti asuhan, 2 minggu yang penuh perubahan, makan 3 kali sehari, tidur di atas kasur bersih, bercanda dengan anak-anak lain, dan menulis, banyak menulis. Namun sore itu berbeda. Genta tak bersuara seharian. Ilham turun ke halaman belakang, tempat kandang Genta berada. Kandangnya lebih bagus dari tempat Ilham tidur, dulu beratap seng, berlantai semen, dan diberi lampu kecil di pojoknya. Tapi begitu Ilham masuk, jantungnya berdebar. Genta terbaring, matanya tertutup. Ilham mendekat pelan, ia duduk di samping tubuh kecil yang dulu selalu mengikutinya. "Gen, kamu kenapa?" Tak ada jawaban. Tangan Ilham gemetar saat menyentuh kepala Genta. "Dingin? Gen, buka mata kamu dong. Jangan tidur dulu, aku belum selesai cerita malam ini." Air mata mulai menetes. Ilham menggoyangkan tubuh kecil itu perlahan. Tapi Genta tetap diam. "Gen, aku udah nggak di kandang. Aku udah bisa makan. Aku udah punya teman. Tapi semua itu jadi kosong kalau kamu nggak ada." Ia memeluk Genta erat, dan untuk pertama kalinya setelah keluar dari kandang, Ilham menjerit. Pengurus panti datang tergesa. Mereka memeluk Ilham yang tak berhenti menangis. Dokter hewan dipanggil, tapi semua terlambat. Genta pergi. Penyebabnya sederhana, komplikasi. Infeksi lama yang tak pernah benar-benar sembuh sejak ditendang malam itu. Tubuh kecilnya tak sanggup melawan lebih lama. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena Genta mati, bukan karena tubuhnya tak bergerak. Yang paling menyakitkan bagi Ilham adalah kehilangan satu-satunya makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, Ilham tak makan, tak bicara. Ia duduk di dekat kandang Genta, memandangi tanah yang kini menjadi makam kecil dengan batu nisan kayu dan nama yang ia ukir sendiri. Genta, teman sampai akhir napas. Langit malam itu kembali memerah. Walau tak ada matahari, hanya luka yang memantul dari hati Ilham ke langit gelap di Tempot Lane. Darsa berjalan sendirian menuju pasar desa. Sumarni tak berbicara banyak. Sejak Ilham pergi, rumah itu terasa dingin. Walau cuaca panas, ia menunduk sepanjang jalan, membawa beberapa kantong rumput kering yang hendak dijual. Namun, saat ia melewati jalan belakang dekat pos ronda, ia mendengar suara orang menyebut nama yang familiar. Anak itu hebat. Ya, Ilham namanya, yang dulu katanya tidur di kandang kambing itu. Hah? Itu anak yang ditendang-tendang sama bapaknya kan? Bukan bapaknya. Ayah tiri. Sumpah, kalau saya punya anak kayak gitu, saya peluk tiap malam. Kecilnya Jaya tinggal di panti sekarang, dapat bantuan dari sekolah. Banyak orang mulai tahu ceritanya. Darsa berhenti. Darahnya terasa beku. Ia gemetar. Orang-orang mulai tahu. Ilham mulai dikenal. Dan bukan sebagai anak kandang, tapi sebagai anak yang bertahan. Malam itu, Darsa tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di depan rumah, pandangannya kosong.
Di tenggonya, ia memegang benda kecil mainan dari jerami yang ditemukan Pak Robi di kandang Ilham. Ia memandang benda itu lama sekali. Lalu akhirnya, ia menangis. Ilham, tangis seorang pria dewasa keras, kotor, tak teratur pecah di depan kandang yang kosong. Sumarni keluar dan berdiri di belakangnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangannya di bahu suaminya. Kamu masih bisa menebus semuanya. Kalau kamu mau, hari-hari di panti berubah bagi Ilham. Ia mulai diam lagi. Tak banyak tertawa, tak banyak menulis. Pengurus mencoba menghibur. Teman-teman mengajak bermain, tapi luka itu terlalu dalam. Genta bukan sekadar hewan. Ia rumah, ia keluarga. Dan kini, rumah itu telah dikubur. Tapi pada malam ketiga, setelah kepergian Genta, Ilham bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kandang lamanya. Bau kambing, jerami, hujan menetes dari celah atap. Tapi di tengah semua itu, Genta berdiri. Segar, cerah, mata bulatnya bercahaya. Ilham memanggilnya. Genta datang. Dan tiba-tiba, kandang itu runtuh, berubah menjadi ladang rumput luas yang tak bertepi. Ilham berlari, dan Genta berlari di sampingnya. Di ujung padang rumput, cahaya terang bersinar. Ilham terbangun. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, tapi karena perpisahan itu sudah selesai. Keesokan harinya, Ilham kembali menulis. Buku kecilnya kini berisi halaman baru. Genta sudah pergi, tapi dia tidak benar-benar hilang. Ia ada di setiap langkahku, di setiap mimpi. Dan aku janji, aku akan terus berjalan. Di hari yang sama, di panti itu, seorang tamu datang. Seorang pria dengan wajah tirus, mata bengkak, dan tangan yang memegang erat mainan jerami usang. Pak Robi berdiri di pintu. Ia terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Darsa menunduk. Aku mau ketemu Ilham, kalau dia masih mau lihat aku. Udara panti siang itu terasa berat, bukan karena panas atau kelembapan, tapi karena kedatangan seseorang yang tak diharapkan dan tak disangka. Ilham duduk di ruang perpustakaan kecil, menulis, sambil menggambar wajah Genta di sudut halaman. Ia sudah merasa lebih baik, luka di tubuhnya mulai sembuh. Dan luka di hati, perlahan, mulai dijahit oleh tangan waktu. Namun, ketenangan itu retak saat seorang pengurus masuk dan berkata pelan, Ilham, ada tamu yang ingin bicara. Ilham mendongak, dahinya mengerut. Siapa? Pengurus itu diam sesaat, lalu menjawab, ayah tirimu. Darah Ilham seperti berhenti mengalir. Tangan mungilnya berhenti menulis. Pensilnya jatuh ke lantai. Ayah hanya menatap lurus, membisu. Di ruang tamu, Darsa duduk kaku. Pak Robi berdiri tak jauh dari sana, berjaga. Wajah Darsa tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Mata cekung, kulit kusam, dan di tangannya tergenggam erat mainan jerami yang dulu ia injak dan buang. Saat Ilham masuk, langkahnya pelan, hampir seperti ragu, ingin maju. Tapi AKHIRNYA, ia berdiri di depan pria yang dulu ia sebut ayah. Meski tak pernah diperlakukan seperti anak, mereka bertatapan. Lama, sunyi, dan penuh luka yang menggantung di udara. Ilham, suara Darsa parau. Ia membuka mulut, tapi kata-kata tercekat. Ilham tidak menjawab. Maafkan aku. Kalimat itu jatuh begitu saja. Darsa menunduk, tangis mulai merambat di wajahnya yang kotor. Aku salah. Selama ini aku Nia Kaiten, aku anggap kamu beban. Aku gak layak minta maaf. Tapi aku gak bisa tidur sejak kamu pergi.
Kan, tempat itu kosong. Tapi yang lebih kosong, hati aku. Ilham masih diam. Matanya mulai memerah, tapi ia menggigit bibir, menahan segala yang ingin meledak. Darsa mengulurkan tangan. Ini, kamu ingat ini kan? Mainan, jerami kecil itu sebuah boneka kambing, buatan tangan kecil Ilham, penuh debu dan lecak. Tapi Ilham mengenalnya, itu bukan hanya mainan, itu bagian dari malam-malam sunyi, tempat ia bercerita, tertawa, dan menangis sendiri. Ilham menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kenapa kamu datang?" Darsa menghela napas dalam. "Karena aku kehilangan kamu, bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena aku sadar, aku gak pernah benar-benar lihat kamu. Kamu bukan beban, kamu hadiah, tapi aku buta dan kejam." Ilham mengepalkan tangannya. "Aku tidur di kandang selama 8 tahun. Suaranya pecah. Aku gak pernah kamu peluk, kamu tendang Genta, kamu pukul aku, kamu gak pernah anggap aku hidup." Darsa menangis. "Aku tahu, aku tahu aku pantas dibenci. Kenapa baru sekarang?" Ilham hampir berteriak, "Kenapa baru setelah aku pergi?" Setelah Genta mati, setelah semua selesai, Pak Robi hendak mendekat. Tapi Ilham mengangkat tangan pelan. Ia menatap Darsa tajam. "Aku gak tahu, apakah aku bisa maafin kamu sekarang?" Darsa mengangguk. "Aku gak minta dimaafkan sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku nyesel. Aku bawa surat tanah itu, kandang itu. Kalau kamu mau, semua aku serahin ke kamu. Aku mau kamu punya rumah beneran." Ilham menunduk, diam, air matanya menetes. Rumah itu bukan rumah. Ia menggesap air matanya. "Tapi Genta adalah rumah." Lalu, ia berdiri. Kakinya gemetar, tapi wajahnya tenang. "Aku gak benci kamu, Pak. Tapi aku juga gak bisa bilang aku maafin kamu. Belum sekarang." Darsa menunduk. Suaranya pecah. "Terima kasih, karena kamu masih mau dengerin." Ilham berbalik, melangkah pergi. Tapi sebelum keluar ruangan, ia berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan cuman kesini. Bawa surat. Datanglah ke makam Genta. Minta maaf ke dia juga." Malam itu, hujan turun deras. Ilham duduk di jendela kamarnya, memandangi air yang jatuh membasahi halaman. Di luar, ada cahaya senter kecil. Darsa berdiri di depan makam kecil Genta. Ia meletakkan jerami kering yang dibentuk ulang menjadi 2 boneka. Satu kambing, satu anak kecil. Ia berlutut, meletakkan tangannya di tanah. Dan untuk pertama kalinya, ia meminta maaf bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati. Keesokan paginya, Ilham menuliskan halaman baru dalam bukunya. "Dulu, kandang itu sempit, gelap, dingin, tapi hatiku lebih sempit. Aku gak tahu apakah aku bisa mengampuni. Tapi hari ini, aku membuka sedikit ruang." Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan, seperti langkah kaki orang yang baru belajar berdiri lagi. Ilham kembali ke rutinitasnya di panti, belajar, menulis, bercanda dengan teman, dan merawat taman kecil yang ditanam bersama para pengurus. Namun, dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbicara. Suara yang kadang pelan, kadang memekakan suara kenangan, luka, dan tanya yang belum selesai. Apakah memaafkan berarti melupakan? Apakah berdamai berarti membiarkan? Ilham tidak punya jawabannya. Yang ia tahu, hatinya tidak bisa terus diisi oleh kebencian. Suatu sore, Pak Robi datang lagi. Ia membawa bingkisan kecil berisi buku tulis baru dan sebuah flash disk. "Aku dapat undangan dari sekolah di kota," ujar Pak Robi. "Mereka mau kamu datang, Ham, untuk berbicara. Cerita kamu menyentuh banyak orang." Ilham kaget.
Cerita? Aku. Pak Robi mengangguk. Ya. Bukan cuma tentang penderitaanmu, tapi tentang keberanianmu bertahan, tentang Genta, tentang harapan. Ilham menatap langit. Senja mulai turun, menyapukan warna keemasan ke tanah dan daun-daun yang berguguran. Aku cuma pengen hidup. Itu sudah cukup luar biasa, jawab Pak Robi pelan. Ilham akhirnya setuju. 2 hari kemudian, ia berdiri di depan ruangan penuh siswa dan guru. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil berisi tulisannya sendiri. Ia membaca dengan suara tenang tentang malam-malam di kandang, tentang Genta yang menjadi temannya saat dunia menolak, tentang mimpi yang tumbuh di tengah kotoran dan jerami. Dan ketika ia selesai, semua orang berdiri. Beberapa menangis, beberapa bertepuk tangan dengan mata sembab. Ilham hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang punya suara. Sepulang dari acara itu, Ilham duduk di taman panti bersama Salah satu pengurus. Mereka berbincang ringan, tapi kemudian pengurus itu berkata, "Kamu tahu, Ham, duka itu bukan untuk dipendam selamanya, tapi untuk dipelajari. Kadang, luka paling dalamlah yang membuka pintu paling terang." Ilham merenung kalimat itu mengendap. Malam harinya, ia berdiri di depan makam Genta. Dengan tangan gemetar, ia menaruh seikat rumput segar di atas batu nisan kecil. Lalu, ia bicara, "Gen, aku pikir aku gak akan bisa hidup tanpamu. Tapi, ternyata, aku salah. Kamu tanamkan kekuatan di aku. Kamu rumah pertama yang benar-benar aku punya. Sekarang aku mau belajar. Buka pintu, buat rumah baru." Keesokan paginya, Ilham meminta pengurus menghubungi Darsa. Seminggu kemudian, pria itu datang lagi. Tapi kali ini bukan ke panti, melainkan ke kebun belakang tempat Ilham menunggu di bawah pohon besar bersama Pak Robi dan beberapa anak panti. Ilham duduk di ayunan gantung dari ban bekas. Darsa berdiri tak jauh, membawa sebuah bingkisan besar dibungkus kain putih. "Ini aku bikin sendiri buat kamu," kata Darsa pelan. Ilham membuka bingkisan itu. Sebuah miniatur kandang, tapi kali ini bersih, terbuat dari kayu halus, beratap rapi, dan di dalamnya ada patung kecil 2 makhluk, seorang anak kecil dan seekor kambing. Ilham membeku, jemarinya menyentuh ukiran kayu itu perlahan. "Kenapa?" bisiknya. Darsa menunduk. "Karena itu satu-satunya tempat di dunia di mana aku tahu aku pernah punya kesempatan jadi manusia. Tapi aku gagal." Pak Robi menatap Ilham. Lalu Ilham berdiri. Ia berjalan pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia memeluk Darsa. Tidak lama, tidak penuh, tapi cukup. "Terima kasih. Karena kamu datang lagi," bisik Ilham. Darsa menangis dalam pelukan itu. Tangannya gemetar saat memeluk balik tubuh yang dulu ia tendang dan abaikan. Tapi kini, tubuh itu berdiri lebih tegak dari siapapun. Beberapa hari kemudian, Ilham berdiri di depan kuburan Genta. Darsa ikut berdiri di sampingnya, membawa 2 batang lilin kecil. Ilham menancapkan lilin pertama, Darsa menancapkan yang kedua. Mereka diam, lalu bersama-sama menyalakan api. Api itu kecil, tapi cukup untuk menerangi nama Genta. Ilham tersenyum. "Sekarang, kita bawa kamu dalam setiap langkah. Ya, Gen." Dan malam itu, kandang di hati Ilham akhirnya terbuka. Sinar pagi menari lembut. Di dinding kamar Ilham burung-burung berkicau. Angin masuk dari jendela yang terbuka lebar, membawa aroma rumput basah dan embun sisa malam. Di meja kecilnya, sebuah buku catatan terbuka. Tulisannya rapi, dengan goresan sederhana yang menggambarkan 2 sosok,
Seorang anak lelaki tersenyum, dan seekor kambing berdiri di sampingnya. Sudah 1 bulan sejak Ilham mengampuni, bukan karena ia melupakan segalanya, tapi karena hatinya tahu memaafkan adalah satu-satunya jalan agar ia bisa melangkah ke depan dengan kepala tegak. Kini, hidupnya berbeda. Ilham tidak lagi murung, ia membantu mengajar adik-adik panti membaca. Don menulis, ia rajin menyapu halaman, menyiram bunga, dan tersenyum setiap kali seseorang menyapa namanya. Ia juga mulai mengisi waktunya dengan membuat cerita pendek dan puisi. Tulisannya menyebar di internet, diunggah oleh Pak Robi ke blog sederhana yang ia kelola. Judulnya, Kisah dari Kandang. Dan yang mengejutkan, banyak yang membaca, banyak yang menangis, banyak yang mengirim pesan. Terima kasih Ilham, karena kamu menuliskan rasa yang tak bisa kami ucapkan. Aku juga anak yang ditolak, tapi kamu membuatku bangga bertahan. Cerita tentang Genta menyentuhku. Aku peluk kamu dari jauh. Ilham tak menyangka bahwa kesedihannya ternyata menjadi pelita bagi orang lain. Suatu sore, seorang tamu datang ke panti. Seorang wanita muda dengan kacamata bulat dan tas besar berisi kamera, tripod, dan mikrofon. Namanya Dina, jurnalis dari sebuah media nasional. Ilham, saya ingin wawancarai kamu. Ceritamu luar biasa. Boleh saya buat dokumenter kecil tentang hidupmu? Ilham menatap Pak Robi yang tersenyum dan mengangguk pelan. Lalu ia menghela napas dalam, menatap langit, dan berkata, boleh, tapi tolong jangan buat Genta sekadar simbol. Dia teman saya. Dina terdiam sejenak, lalu menunduk hormat. Saya janji, Ilham. Beberapa hari kemudian, Dina mulai merekam. Ia mengikuti Ilham ke taman, ke kamar kecilnya, ke makam Genta yang dijaga rapi. Ia mewawancarai pengurus panti, anak-anak lain. Bahkan Darsa yang kini sering datang membawa makanan dan perlengkapan belajar ke panti. Darsa duduk di kursi plastik, mengenakan baju lusuh tapi bersih. Saya bukan orang baik, katanya di depan kamera. Tapi anak itu, Ilham, dia baik, dia selamat, bukan karena saya, tapi karena hatinya, dan karena kambing kecil bernama Genta. Dokumenter itu tayang 2 minggu kemudian di YouTube dan stasiun lokal, viral. Ratusan ribu orang menontonnya. Komentar membanjir. Air mata saya nggak berhenti. Anak sekecil itu sabarnya melebihi orang dewasa. Dunia butuh lebih banyak Ilham dan Genta. Dan di antara pesan-pesan itu, ada sebuah email masuk ke akun resmi yang dikelola Pak Robi dari seorang ibu tinggal di kota besar. Pak Robi, saya dan suami tidak memiliki anak. Kami melihat Ilham dan kami ingin bertemu, tidak untuk mengambilnya, tapi untuk memberinya pilihan. Kami punya rumah, sekolah bagus, dan ruang menulis. Tapi yang paling kami ingin beri adalah kasih. Pak Robi tak langsung memberitahu Ilham. Ia mendatangi Darsa terlebih dulu di sebuah warung kopi desa. Mereka duduk berdua. Pak Robi membuka pembicaraan perlahan. Home dapat tawaran untuk diangkat anak oleh keluarga dari Jakarta. Orang baik, ikhlas, niatnya tulus. Darsa diam lama, lalu bertanya. Dia tahu bahwa saya ayah tirinya. Tahu. Darsa menatap kosong, matanya berkaca. Aku gak mau jadi penghalang, tapi bolehkah aku tetap jadi seseorang di hidupnya, meski bukan siapa-siapa? Pak Robi mengangguk. Kamu sudah jadi siapa-siapa saat kamu datang ke makam Genta malam itu. Ilham duduk di taman saat diberitahu tentang tawaran itu. Ia terdiam. Jadi, aku akan punya rumah. Kamu boleh memilih. Gak ada paksaan, kata Pak Robi. Ilham menunduk. Rumah itu punya jendela. Pak Robi mengerutkan kening. Maksudmu? Jendela.
yang bisa terbuka, yang bisa lihat langit. Biar aku bisa terus ingat Genta. Pak Robi tersenyum. Iya Ham, rumah itu punya jendela besar sekali. Ilham mengangguk pelan, lalu tersenyum. Saya Moikoba. Pak, tapi saya nggak akan lupa siapa saya. Beberapa minggu kemudian, Ilham berpindah ke kota besar. Rama Barunia, asri, penuh pohon, dan memiliki jendela yang sangat besar. Di samping tempat tidur, di dindingnya, ada lukisan tangan Ilham sendiri gambar Genta di padang rumput. Ia mulai sekolah, mengikuti lomba menulis, bahkan diundang ke beberapa acara televisi anak-anak untuk membacakan puisinya. Tapi, setiap malam sebelum tidur, Ilham selalu membuka jendela, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Gen, aku jalan terus ya. Tapi kamu tetap bagian dari langkahku." Suatu pagi, saat matahari menyembul perlahan dari balik jendela rumah barunya, Ilham membuka buku catatannya. Ia menulis, "Rumah bukan dinding. Rumah adalah tempat hati merasa layak hidup. Dulu aku tinggal di kandang, tapi hatiku sekarang sudah punya jendela, dan Genta tetap di dalamnya." Langit pagi itu terbentang luas, birunya jernih, seolah Tuhan sedang membuka lembaran baru dari buku kehidupan. Burung-burung kecil beterbangan, dan sinar matahari memercik lembut ke dalam kamar Ilham, menyapu meja tulisnya yang penuh dengan buku, pena, dan kertas-kertas puisi yang belum selesai. Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-14. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ulang tahun itu dirayakan bukan dengan jerami dan bau kambing, melainkan dengan kue coklat sederhana, tawa hangat keluarga baru, dan pelukan yang tidak ditarik kembali. Pagi itu, Ilham berdiri di depan cermin. Tubuhnya masih kecil, tapi wajahnya mulai berubah. Ada cahaya baru di matanya. Bukan lagi bayangan ketakutan. Ia memandang pantulan dirinya dan tersenyum pelan. "Aku masih di sini." Kemudian ia membuka jendela lebar-lebar. Langit tidak berubah, tetap luas, tetap setia. Sore harinya, ia dan orang tua barunya mengunjungi taman kota tempat Ilham suka membaca. Di sana sudah menunggu Pak Robi, Darsa, dan 2 anak panti yang dulu sekamar dengannya. Pertemuan kecil itu sederhana, tapi penuh makna. Darsa menghampiri Ilham perlahan. Di tangannya, ia membawa bingkisan kecil sebuah buku dengan sampul kayu, buatan tangan. "Ini aku bikin buat kamu. Kosong semua halamannya. Biar kamu isi sendiri." Ilham menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu ia memeluk Darsa lebih erat dari sebelumnya. Dan kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena ada ruang dalam hatinya yang benar-benar sudah menerima. Malam itu, di rumah barunya, Ilham duduk di depan laptop. Ia membuka file dokumen yang berjudul "Kisah dari Kandang", sebuah memoar anak dan seekor kambing. Ia sudah menyelesaikan bab terakhir. Buku itu akan dicetak oleh penerbit yang tertarik sejak dokumenternya viral. Keuntungan dari buku itu sebagian akan ia sumbangkan ke panti asuhan. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat penutup yang membuatnya sendiri menangis saat mengetik. "Aku pernah tidur di kandang selama 8 tahun. Aku pernah dianggap hewan, tapi satu-satunya yang mencintaiku tanpa syarat adalah seekor kambing. Namanya Genta. Dan berkat dia, aku tahu bahwa langit tak pernah benar-benar tertutup bagi mereka yang bersabar." Setahun kemudian, Ilham berdiri di panggung acara literasi anak nasional. Ia diundang sebagai pembicara termuda, mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir rapi, dan suaranya tenang saat ia bercerita tentang malam-malam penuh embun dan tubuh kecil yang menggigil sambil memeluk Genta. Ruangan itu hening. Bahkan pejabat tinggi yang duduk di deretan depan terlihat mengusap matanya. Ketika Ilham selesai, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan tak berhenti.
Tapi yang paling membuat Ilham bahagia adalah melihat dari kejauhan, di kursi tamu, ada Darsa dan Sumarni berdiri sambil bertepuk tangan dengan mata berkaca. Ilham tumbuh. Ia terus menulis, sekolah hingga SMA, lalu mendapatkan beasiswa sastra dari luar negeri. Namun sebelum ia berangkat, ia kembali mengunjungi makam kecil Genta. Makam itu kini sudah memiliki batu nisan permanen. Di sampingnya tumbuh pohon kecil. Ilham menanamnya sendiri. Ia duduk bersila, meletakkan seikat rumput segar, lalu menulis satu puisi terakhir di hadapan sahabatnya itu. Engkau tak bisa membaca kata-kataku, Gen. Tapi kamu adalah kalimat pertama dari hidupku. Engkau tak pernah bicara, tapi kehadiranmu menjawab semua sepi dan luka. Dan hari ini, aku akan pergi jauh, tapi tak akan pernah benar-benar meninggalkanmu. Saat pesawat tinggal landas di langit Jakarta, Ilham memejamkan mata. Ia tahu, ia tak lagi anak dari kandang. Ia anak dari langit yang terbuka, dan setiap langkahnya akan membawa kisah kecil tentang seekor kambing bernama Genta, dan seorang anak yatim yang memeluk dunia dengan luka yang telah ia jahit sendiri. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.